Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada. Malam ini kita kembali berpetualang. Tetapi kali ini kita berada di rumah ya. Kita tidak pergi keluar karena agak tidak memungkinkan kondisinya ya. Di sini mendung sekali. Nah, kali ini kita akan mencoba mengupas tentang cerita dan sejarah dan mitos di kalangan masyarakat. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya babi ngepet. Kita akan mencoba mengupas tentang pesugihan babi ngepet ya. Mungkin beberapa di antara sahabat semua pasti pernah mendengar cerita itu. Nah, saya penasaran. Nah, saya mendapatkan saran-saran ya dari para sahabat, mendapatkan chat email ya untuk mengupas tentang itu, dan saya pun teringat sewaktu masa kecil saya, sewaktu masa remaja saya dulu, saya sering mendengar kata-kata pesugihan babi ngepet itu. Nah, sekarang saya merasa diingatkan ya, saya akan mencoba menguak seperti apa ceritanya, seperti apa prosesnya, seperti apa intinya semua tentang kegaiban di dalam pesugihan itu. Nanti kita akan coba kupas tuntas. Nah, tetapi mungkin saya tidak terjun langsung ya, karena nanti ada sahabat saya yang akan terjun ya, sekalian praktek. Mas Susanto, coba sini Mas. Iya, ini ada siap. Mas Susanto. Iya. Ini sahabat kita dari mana Mas? Rembang. Dari Rembang. Dulu pernah ikut ijazah ya, beberapa bulan lalu pernah ikut ijazah kitab. Nah, untuk kali ini mungkin nanti Mas Susanto yang akan praktek di lapangan. Oke Mas, siap Mas? Siap. Praktek ya. Udah siap? Siap. Jangan takut, jangan ragu, hadapi apapun yang terjadi. Iya, siap Pak. Ya. Insya Allah siap. Relax, slow, konsentrasi Iya. tinggi. Intinya jangan tergoyahkan oleh mediator, karena biasanya mediator itu suka galak, ekstrim ya. Iya. Nah, kita nggak usah takut, kita tenang. Insya Allah siap. Nah, kita fokus dengan amalan-amalan yang pernah diijazahkan. Iya. Gitu. Siap Mas? Siap. Ya udah, hadapi. Ya pemirsa, sahabat semuanya, ikuti ya bersama Mas Susanto. Saya tetap ada di sini, saya mendampingi. Siap Mas, jalankan ya? Siap. Oke, siap. Jalankan. Oke pemirsa, sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Susanto alias Gondrong Petir dari Kota Rembang, Kecamatan Kragan, Desa Terjan. 2 bulan yang lalu saya dikasih ijazah di dalam kitab ini suatu ilmu. Lah, saya akan mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab ini yang dikasih sama Kang Muh. Ijazah-ijazah yang dikasih sama Kang Muh. Pengalaman saya 2 bulan yang lalu, setelah kasih ijazah itu saya di lapangan menemui temen punya ilmu kekebalan, bilangnya keselamatan untuk melindungi, jaga-jaga diri itulah. Teman saya itu nggak tahu apa yang di dalam dirinya itu. Kok karena apa dia kok cerita katanya tabrakan nggak apa-apa, dibaca orang nggak mempan lah. Teman saya penasaran. Kata Mas Gondrong kan pernah belajar tentang kitab, di dalam kitab itu katanya di Kangmu itulah. Ya, saya coba mewujudkan menghadirkan sosok yang ada di dalam teman saya itu. Lah ternyata setelah saya baca asma-asma itu, onggo itu 2 tengjun gede. Wah, saya takut. Pemirsa, bener ini bukan rekayasa, antar ada orangnya di Bekasi, di Jakarta, namanya orang Kediri juga. Lah ternyata nantangin saya jin itu. Nah, terus saya nyampe kewalahan nih, akhirnya saya telepon ke Padepokan, soalnya saya belum banyak pengalaman di lapangan, baru sesekalinya itu pengalamannya kayak begitu. Nah, akhirnya saya telepon ke Padepokan, telepon sama guru saya. Nah, akhirnya apa? Saya dikasih ini nih. Ya udah tak bacain asma lagi, disuruh ntar dek. Nah, itulah pemirsa, teman saya baru percaya bahwa di dalam dirinya itu emang ada jin, apa mungkin nggak tahu lah, intinya bangsa-bangsa gaib yang melindungi badannya teman saya itu.
Lah teman saya baru percaya itu, orang tuanya baru percaya, baru ini, baru itu. Berarti hadir kerasukan ya, Mas? Kerasukan di situ. Lah oke lah pemirsa, hanya itu pengalaman saya. Soalnya juga saya masih belajar dan belajar. Iya, belajar terus, Mas. Terus saya pengen mencoba mempraktekkan kitab, apa isi dalam kitab ini. Ya, oke, nanti silahkan ya, Mas ya. Iya, siap, saya akan menarik sesuatu bentar. Iya, silakan, Mas. Kita hadirkan ke mediator. Oke pemirsa, saksikan selanjutnya. Oke, silahkan laksanakan. Oke, sahabat petualang gaib semuanya, kita akan mencoba menguak sebuah misteri tentang pesugihan babi ngepet ya. Cuman nanti akan dilaksanakan oleh Mas Susanto ya, dari Jawa. Oke, kita saksikan aja. Mari. Silakan, Mas. Ya, oke, siap. Pemirsa saksikan. Saya akan mempraktekkan isi dari kitab itu, Ya, menghadirkan silakan. sosok ke mediator. Ya, silakan. Konsentrasi ya, tenang aja, konsentrasi, dalam, fokus. Ya udah masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cok deket aja nggak apa-apa, Mas. Assalamualaikum. Sosoknya seperti apa? Bisa bahasa Indonesia. Bisa. Ya, coba sosoknya seperti apa? Apa itu? Siluman. Siluman apa? Oh, ular. Oh, bentuknya ular. Ular. Asal dari mana asalnya ular? Iya. Oh, ya sini aja. Ya sini aja. Jangan ke situ, sini aja sini. Sini aja ya. Iya. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa bantu jawab nggak? Bisa bantu jawab saya? Iya. Dari mana? Kamu tahu nggak tentang pesugihan babi ngepet itu? Iya. Tahu tentang pesugihan bagi ngepet. Iya, santai rileks ya. Tahu ya? Iya, Tahu ya? tahu. Oh, tentang babi ngepet itu. Itu ada itu pesugihan babi ngepet itu? Ada. Oh. Tempatnya biasanya di dalam hutan, di dalam gua, atau di pohon-pohon besar itu kerajaannya. Di mana rajanya jadi? kan? Hah? Ya? Bisa jawab nggak? Ada katanya. Di mana itu? Gunung. Ini kurang mendengarnya. Ada. Ada. Lah itu kok orang kok ngepet, babi ngepet itu caranya bagaimana itu? Orang itu ke situ mendatangi pesugihan babi ngepet itu. Ada caranya. Ada caranya nggak? Tahu nggak sampean? Oh, perjanjian. Maksudnya bawa sajen kah? Apa bawa minyak? Apa bawa menyan gitu? Oh, perjanjian kah? Tapi ke situ orang ke situ mau pesugihan itu ada yang bawa nggak? Mungkin orang pinter gitu, apa mungkin paranormal gitu. Ada. Setelah orang itu datang ada perjanjian. Oh. Nah itu kok bagaimana orang itu menemui pesugihan itu? Jin-jin yang ada di dalam itu. Bagaimana cara menemuinya? Oh, topo, semedi. Terus ada sajen-sajen gitu. Ada mantra untuk memanggil. Oh, mantranya apa itu? Mantranya? Ya. Mantranya seperti apa? Mantranya seperti apa? Tahu nggak? Cuma sajen-sajen ya. Ya terus apa lagi tuh? Lah setelah orang itu memenuhi syarat, sajen-sajen ditaruh itu, bagaimana itu kelanjutannya? Ya. Kelanjutannya gimana itu? Setelah ada sesajen, apa yang dilakukan? Oh, minta duit cash gitu apa? Usahanya biar lancar gitu apa gimana? Meminta gitu ya.
Lalu hadir itu. Lalu hadir. Yang hadir rajanya atau utusannya itu? Utusannya. Terus dirubahnya menjadi babi ngepet itu kapan? Saat berubahnya? Saat melakukan apa? Oh, melakukan tapa tadi ya. Oh, itu bisa langsung berubah atau harus ada syarat dulu? Ada syarat-syaratnya dulu, baru kalau itu ada pilihan nggak? Apakah semuanya diterima atau ada yang dipilih? Oh, syaratnya gitu. Berarti manusia itu akan berubah kalau sudah sepakat. Gitu. Dan itu semua pemuja akan diterima, berubah atau dipilih? Dipilih. Dipilih yang bagaimana orangnya? Yang agamanya kurang apa gimana? Dipilih berarti ya? Nggak semuanya lolos berarti? Kenapa bisa seperti itu? Percaya Oh, yang percaya sama raja saja? Itu ada syarat lain nggak selain itu? Apa syaratnya jika ingin diterima oleh raja itu? menjadi pengikut. Menjadi pengikutnya? Pengikutnya di mana? Oh, menjadi pengikutnya di sana? Ya, Jika ingin diterima, ada yang harus diberikan nggak? Biasanya rajanya minta apa biasanya? Biasanya raja minta apa? Ya? Kami ingin mendengar. janjiannya seperti Maksudnya perjanjian seperti apa gimana maksudnya? minta raja tidak boleh menolak. Raja suka minta apa? Bisa bersuara nggak? Raja suka minta apa biasanya? Selain sesajen ada yang dipinta lagi nggak? Manusia, tumbal Ya, manusia. selain sesajen ada yang dipinta lagi nggak? Apa yang dipinta raja biasanya? Tumbal. Hmm? Manusia gitu, apa kambing? Harus ada Harus ada tumbal, penukarnya. harus ada penukarnya. Setelah ada penukar, itu biasanya si raja mau bersedia menolong gitu. Penukarnya biasanya apa saja? Hmm? Hmm? Penukarnya apa saja yang suka dipinta oleh raja? Kepala kambing. Terus Selain kepala kambing apa? ayam. Itu benar kepala kambing yang dipinta dan ayam? Atau hanya Timbul. Hanya Syria. Oh. Sebenarnya apa? Kepala apa? Kepala orang gitu. Oh iya kan kepala orang. Itu hanya simbol. Oh gitu ya. Sebenarnya itu kepala orang. Lah orang itu siapa? Apakah orang lain? Apakah anak sendiri? Orang yang terdekat yang dipintanya. Ya, Itu cara ngambilnya kamu tahu? Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa biasanya? Prosesnya seperti apa? Kamu tahu nggak? Cara ngambilnya? Sepertinya dia sedang mempraktekkan. Gimana? Mau ngejelasin nggak? Bisa nggak? Kenapa? Oh, ada yang datang. Ada yang datang. Coba Mas keluarin, ada yang datang katanya. Iya. Keluarin, ada Coba keluarin, ada yang datang katanya. Ya udah datang, keluar dulu ya. Keluar dulu ya. Coba keluarin Mas. Keluar dulu ya. Tadi ada
sedikit pengakuan. Katanya jika ingin diterima katanya harus memenuhi syarat ya, dan syaratnya ternyata tidak mudah karena syarat-syaratnya itu si raja itu menentukan permintaan sesuai keinginannya, dan permintaannya kurang lebih seperti tadi yang diucapkan. Ternyata sangat menyeramkan juga ya. Jadi tidak semua diterima oleh sang raja pesugihan itu. Baik, kita coba nanti akan lebih dalam lagi mencari kisah di dalamnya. Coba Mas cek. Nah, pemirsa, kita akan mencoba untuk pendeteksian ya, agar si Mas ini bisa merasakan dan bisa mencari titik-titik makhluk tertentu ya, energi-energi tertentu di daerah-daerah tertentu pula, Pemirsa, agar saya bisa mulai merasakan terarah untuk mencari sesuatu. energi yang Merasakan. ada di sini. Udah merasakan Apa yang dirasakan? kayak kesetrum ya Apanya? tangannya. Sebelah Kayak mana? Sebelah mana? Serending itu loh Kang, sebelah kanan tapi agak halus. Agak halus gimana? Oh, rasanya itu. Iya, nggak terlalu. Seperti angin atau seperti Iya, ada strom? kayak strom itu loh Kang, sedikit gitu. Di yang mana? Yang kanan? Yang kanan ya. Itu posisinya di atas atau di bawah? Coba dicek. Yang ininya diturunin aja. Iya. Coba di atas Ini apa di bawah? Ini Kang sekitar sini nih Kang nih. Coba dirasain. Ya, Di atasnya apa di bawahnya? di atasnya nih Kang. Oh, di atas. Iya. Coba Rasakan. selain di sini dicari, dilacak selain Iya. di sini. Coba saya akan mencoba. So, dilacak dulu, diam dulu Masnya. Dilacak dulu di sebelah mana? Oh, sepertinya tertariknya ke arah sana ya, pastinya. Kita coba ikuti aja. Nah, ini Kang. Dekat pohon pisang ini Kang. Ya. Merasakan sama, tapi agak kencengan nih, lebih kenceng nih. Iya. Di bawah apa di atas? Di sini Kang, nih, sekitar sini nih. Mana sini? Iya. Di sini. Iya, sekitar sini nih. Ya, merasakan Hawanya gimana? Masih Hawanya sama atau beda? sama, cuma agak kencengan ini. Agak kencengan. Iya, iya. Oh, gitu. Jadi rasanya gimana rasanya? Kayak kesetrum gitu loh Kang, kayak ada getaran gitu loh. Kayak Ya. gimana gini loh. Apa? Hmm. Kayak bersentuhan tapi enggak kayak sentuhan, ada kayak awal angin gitu loh. Oh, gitu. Iya. Coba selain di sini ada lagi nggak? Iya. Coba. Mencoba mendeteksi lagi Ya, ikuti selain ya. di sini. Coba sebelah mana? Oh, jauh. Ini Kang. Nih, merasakan di pohon-pohon gede nih, Ya, di sini. di atas. Oh iya, kayak merasakan energi, ada sosok-sosok gitu. Cuma saya belum bisa ini ya, Hmm. belum bisa ngomong lah, intinya ada rasanya lebih, ini lebih domisili di sini nih. Ini Coba. ada di ini sekitar sini nih juga. Coba ikutin di sebelah mana? Hmm. Di situ. Dah, Iya. dah. Ya, sekitar sini nih Kang, banyak nih Kang. Banyak di sini nih. Ah. Iya, merasakan sangat kuat sekali energinya nih. Hmm. Masih sama atau beda lagi? Ya, Rasanya? lebih kuat. Lebih kuat. Nggak ada hawa lain yang dirasakan? Enggak ada Kang, udah. Nggak ada ya? Iya. Berarti adem aja, nggak ada hangat, nggak ada dingin, nggak Nggak ada ada. apa? Ya cuma kayak strum-strum aja gitu. Oh, gitu. Energinya emang banyak kan di sini sih sama yang awal tadi. Lebih banyak di sini nih. Itu kerasa. Coba bilangin sama pemirsa, kerasanya seperti apa? Ya pemirsa, Di sebelah ini mana? saya bisa merasakan langsung berdekatan dengan makhluk astral kayak ini. Cuma kayak kesetrum, kayak Iya, apanya maksudnya yang Tangannya. Coba diperlihatkan apanya yang Nih. yang ini dirasa. tangannya nih kayak Nah. seperti ketarik, kayak ada gimana sih? Nah, Kalau orang iya. kesetrum kayak digigitikan gitulah. Tidur gitu. Mm-mm. Berarti di telapak ya? Iya, di telapak sini Kang, di antara ini nih. Iya. Ke sini ada nggak? Ceritain, so. Di sini pegel. Pegel sekali nih sini, pemirsa. Mm-mm. Di daerah sini sampai sini pegel Mm-mm. karena mendeteksi Ya, tadi tuh. ya, oke. Iya. Coba kita cari ke mana ya? Kita cari lagi. Pemirsa. Seperti ada yang loncat tadi. Ya.
Tuh ada yang masuk pemirsa. Assalamualaikum. Ya pemirsa, ini ya pemirsa yang tadi kita deteksi ternyata ada makhluk. Assalamualaikum. Bisa ngomong? Assalamualaikum. Dari mana? Ya, Pemirsa, tadi ini yang saya deteksi ternyata tiba-tiba masuk. tiba-tiba masuk ke mediator ini. Coba turun, aman, turun. Turun coba ke sini turun. Turun sini. Nah, siap. Ini apa? Monyet ya? Keluarin aja. Nggak bisa ngomong, keluar aja ya. Sok bacanya. Baca dulu kan. Bawa ke sini. Oke, tadi ini apa? Tiba-tiba ya. Iya, tiba-tiba. Tiba-tiba masuk saat si Mas lagi berbicara. Tiba-tiba ada yang masuk langsung mau naik dia sepertinya, tapi sepertinya dia nggak bisa naik ke atas. Dan itu makhluk yang tadi saya lihat di situ tuh. Ada yang loncat. Iya. Tiba-tiba dia langsung Nah, iya, menyergap Mas Alu tuh. mediator kita, mau naik ke atas sepertinya mau loncat lagi. Tapi nggak bisa. Yang baik kita akan coba telusuri lagi ya. Kita akan coba telusuri lagi tentang babi ngepet itu. Kita akan cari tahu lebih dalam tentang sejarah babi ngepet itu. Oke pemirsa, mari. Masuk ya sepertinya. Tanya. Assalamualaikum. 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 Bisa jawab? Bisa jawab saya? Ya bisa ngomong. Coba. Ikuti yang saya ucapkan ya, ikuti. Dia nggak ngerti bahasa kita, saya coba oper dulu ya ke bahasa kita supaya dia mengerti. Mudah-mudahan bisa ya. Karena ada yang bisa dialihkan, ada yang tidak ya. Anda dari mana? Dari mana Anda? Saya tadi memanggil yang berhubungan dengan babi ngepet. Anda mengetahui tentang itu? Anda kenapa bisa tahu? Anda siapanya? Anda hubungannya ada apa dengan tentang babi ngepet? Temannya? Berarti hubungan dekat ya? Anda tinggalnya di sebelah mana? Sebelahan. Di daerah mana tempat tinggal Anda? Jauh. Di dalam gua atau di sebuah pohon atau di tempat apa? Oh, dalam pohon. Oh, gitu. Itu tempat Anda? Ya. Nah, itu yang siluman babi ngepet itu ada penguasanya nggak? Ada. 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 Seperti apa itu bentuknya mereka itu? Kupingnya. Oh bunyi gitu. Oh ada itunya. Ada taringnya Terus juga. saya mau tahu juga ini apa namanya? Mereka punya tempat tinggal? Ada. 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 Punya tempat tinggal? Ada. Markas gitu. Ya, kerajaannya besar. Oh kerajaannya besar. Oh, kerajaannya besar berarti ya? Ya, Itu rajanya mempunyai istri juga enggak? banyak. Oh banyak gitu. Gini, suka ada manusia, katanya manusia itu melakukan pesugihan, memuja dia agar mendapatkan bantuan kekayaan. Ada. Ada? Ada. Banyak yang datang. Oh banyak yang Ya. datang. Anda tahu nggak cara mereka mendatanginya seperti apa itu? Oh seperti itu. Oh melakukan tapa ya. Berarti dia melakukan tapa ya? Berpuasa seperti itu. Selain itu, apalagi yang mereka tempuh agar bisa bertemu dengan raja itu? Perjanjian.
Perjanjian. Ya, Dengan siapa perjanjiannya? Langsung dengan makhluk atau dengan juru kunci atau dengan siapa? melalui juru kunci. Melalui juru kunci. Ya. Gitu. Itu semua manusia bisa bertemu langsung dengan raja atau dipilih? Tidak dipilih. Dipilih ya. Ya, yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Biasanya raja meminta apa ke manusia itu? Banyak. Minta apa? Ya, Banyak pilihan. Suka minta apa? Kepala? belakang, Kepala apa? kambing, Selain itu? bintang, Terus? ada ayam, Hmm? Selain itu? ayam putih. Selain itu? Masih banyak. Masih banyak. Ya, Cuman ya, sekedar sekedar apa? Sekedar apa? perumpamaan. Hanya perumpamaan saja. Ya, Berarti sesungguhnya di balik perumpamaan itu apa itu maksudnya? ada maksud tertentu. Bisa dijelaskan maksud itu? Ya, Apa itu? tumbal. Tumbal. Tumbalnya yang tadi itu, kambing itu. Bukan. Oh, bukan. Berarti kalau mereka minta kambing itu perumpamaan saja. Ya, Berarti artinya apa itu? itu istrinya. Oh, gitu. Ya, Oh, berarti perumpamaan. Kalau minta ayam itu mereka berarti, anaknya. oh berarti si raja itu menjebak ya? Malah kambing diganti dengan ibunya. Keluarganya. Oh begitu. Berarti itu jebakan si raja itu ya? Ya, Lalu yang tertipu. setelah memberikan ayam atau kepala kambing itu apa yang terjadi? Diberikan, ditemui oleh raja? Ditemui. Melalui juru kunci. Oh gitu. Terus setelah itu gimana langkahnya? Setelah perjanjian itu disetujui oleh raja, Iya. si juru kunci itu mengasihkan kain warna hitam. Oh, memberikan kain. Ya, Terus apa nanti yang terjadi setelah itu? disuruh pulang. Disuruh pulang. Jangan melanggar aturannya. Oh, ada aturan-aturan. Kalau aturan yang dilanggar, maka yang melakukan perjanjian itu diambil. Akan diambil oleh sang raja itu. Oh, Raja. perjanjiannya apa itu kalau boleh tahu? Ada perjanjian ternyata. Perjanjiannya apa saja? Boleh sebutkan salah satunya? Anda tahu kan? Ya, Apa itu? Salah satu perjanjiannya? harus memberikan tumbal setiap tahun. Harus memberikan tumbal setiap tahun. Itu yang apa? Cara mengambil tumbal setiap tahun itu seperti apa caranya? Caranya? Cara kerja mereka mengambil tumbal setiap tahun. Buat perjanjian, Iya. tinggal menunjuk yang mana yang bertumbalkan. Yang menunjuknya siapa itu? Manusia itu. Oh, si pelaku itu. Ya, Oh, menunjuk. Nanti yang ngambil siapa nanti? Yang ngambilnya siapa itu? buah raja. Oh, anak buah raja. Ya. Raja mengutus. Ya, suruhan Oh, gitu. Lalu diambil. diambil. Dibawa kemana nanti itu? Lalu orang itu mati gitu? Mati. Nah, saya juga ini penasaran nih. Setelah si korban tumbal itu ya, karena banyak sekali cerita ya. Si tumbal itu setelah mati dibawa oleh pasukan si raja itu atau kemana sesungguhnya itu? Kenapa? Ada apa? Utusannya datang. Oh gitu. Utusannya datang. Ya. Seperti apa? Hitam. Tenang, tenang saja. Saya di sini. Tenang enggak? Tenang di sini, tenang. Ada yang menyerang ya langsung ke sini. Tenang. Sepertinya mereka nggak terima. Iya. Apa-apa udah. Mereka mencoba menyerang langsung menyergap kita. Sepertinya mereka mendengar diskusi kita bahwa makhluk ini telah membocorkan informasi itu. Untung langsung terlihat ya. Tenang. Sudah tenang ya. Kita akan coba tanya lagi ya.
kita lanjutkan lagi. Oke, udah nggak ada kan? Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Tenang. Nanti saya bantu ya. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Tadi ketika si tumbal itu diambil oleh mereka, itu berarti mati ya. Nah, itu yang dibawa oleh mereka itu apanya? Jasadnya atau arwahnya atau ruhnya? Bukan roh. Bukan ruh. Bukan. Karena roh nggak ada yang bisa diambil ke alam jin. Oh, ruh nggak bisa diambil ke alam jin. Diambil kalian jin. Nggak ada. Terus namanya apa? Banyak morin. Oh gitu. Ya. Berarti kalau meninggal ditumbalkan, itu ruhnya nggak dipekerjakan di sana, enggak? Nggak ada. Nggak ada yang bisa kerjakan. Terus ruhnya kemana itu? Diambil Oleh malaikat. malaikat. Ya. Berarti ketika orang ditumbalkan itu nggak dipekerjakan di alam sana ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Anda belum pernah melihat. Nggak ada. Berarti itu bohong dong. Hanya Siapa mitos yang saja. Ya di kalangan kita ya ceritanya seperti itu ya. Nggak ada. Enggak. Berarti ketika meninggal Karena Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan apa? Tidak mengizinkan roh manusia diambil. Oh gitu. Ya. Mungkin berbeda apa? Karena sudah diberikan tugas masing-masing mungkin ya. Nah, berarti yang yang diambil oleh jin itu hanya korinya gitu. Ya. Cuma hawa nafsunya Gitu saja. yang menyerupai dia. Berarti nggak ada yang dipekerjakan dong? Nggak ada ya? Oh. Nah, terus orang yang melakukan pesugihan ya, katanya nanti setelah matinya juga akan dipekerjakan di kerajaannya, biasanya begitu ya? Sering kita dengar. Ya? Tidak ada namanya roh manusia diambil ke alam jin. Yang melakukan pesugihan itu pun ruhnya nggak diambil. Nggak ada. Enggak. Tendang ke neraka. Oh, ditendang ke neraka. Ya. Kenapa bangsa siluman itu tidak mengambil dan mempekerjakannya? Itu dia. Kenapa? Jin. Tidak ada izin. Oh, berarti terbatas ya? Enggak. Berarti orang yang melakukan pesugihan, Uji keimanan dia. hanya sebatas menguji. Maksudnya? Menggoda. Oh, maksudnya? Supaya ada teman. Neraka nanti. Oh, gitu. Berarti raja jin siluman itu tidak menarik mempekerjakan, hanya menggoda saja, Ya. menggoda imannya Ya. saja, agar terlena, terbuai, lalu mereka mendapatkan teman di neraka nanti. Oh, itu maksudnya. Itu. Oh, gitu maksudnya. Itu bangsa jin. Berarti selama ini Siluman. kami sering mendengar cerita katanya yang melakukan pesugihan nantinya akan dipekerjakan, dibawa ke alamnya ya. Saya sering mendengar cerita itu. Berarti nggak seperti itu ya? Nggak ada. Berarti ruhnya kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Banyak Banyak. Datang lagi. pasukan. Dari mana itu? Dari gunung. Ada. Udah biarin. Mereka nggak akan sampai ke sini. Bentuknya seperti apa? Coba jelaskan kepada kami di sini. Iya. Bentuknya. Sama sebagai bagi. Iya. Sama persis sama dalam manusia dunia. Oh, sama persis. Tuhan. Ya. Bedanya dia bisa ngomong. Oh, bisa berbicara. Ya. Oh, gitu. Oh, seperti itu. Dah biarin. Mereka nggak akan sampai. Dan ini lagi, saya mau tanya ini lagi, apa namanya? Cara mereka mencari uang itu seperti apa? Cara mereka mencari uang. Bangsa kami sangat mudah mendapatkan uang. Caranya? Kami ingin tahu caranya seperti apa. Di alam jin tinggal menerap uang. Jadi Enggak, si babi ngepet itu. ya Cara mendapatkan uangnya si babi ngepet seperti apa? Bisa? Ya? Rumah. Rumah Terus? Oh, dia mempraktekannya. Iya. Oh, Oh, dia menggesekannya. gusek-gusek. ya itu. Itu. Oh, gitu. Mas Yan.
Oh, menggesekkan badannya. Ya, Lalu setelah menggesekkan badannya apa yang terjadi? uang yang di dalam rumah itu pindah. Uang yang ada di dalam rumah itu Pindah semua. pindah kemana? Ke tempat Sesaji. siapa? Ke tempat sesaji. Ya, Berarti biasanya sesaji itu. sesaji itu kenapa? Turun, turun. Ada raja. Ya udah sini. Takut ya? Turun. Turun ya, ntar dibantu. Coba turun. Raja banyak. Iya, udah turun. Turun aja tuh. Ambil. Turun aja nggak apa-apa. Nah, pemirsa, berhubung tadi langsung ada serangan ya, kita hentikan dulu obrolan. Kita coba nanti lagi melalui mediator lainnya lagi. Jawabannya cukup jelas sekali jawabannya. Ternyata yang kita dengar selama ini berbeda dengan kesaksian makhluk yang masuk ke dalam mediator itu ya, sangat jauh berbeda ternyata. Dan dari pintu gerbang gaib sana yang tadi saya buka itu banyak yang masuk ke daerah sini, banyak yang ingin menyerang. Mereka tidak menerima tentang makhluk yang membocorkan informasi itu. Mereka tidak terima, mereka menyerang ke sini. Tapi tadi saya sudah coba pagari sehingga mereka tidak mudah masuk ke sini. Kita coba satu kali lagi mencari keterangan untuk tentang pesugihan babi ngepet itu ya. Kita coba satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya dia langsung menghalau ya. Yang saya lihat dia langsung menghalau pasukan-pasukan yang sedang kesini. Coba untuk teman-teman Indigo, di sebelah sana tuh banyak sekali yang berusaha mendobrak benteng kita. Tadinya saya mau mencari informasi, tapi ini malah menghalau ya. Dari mana ini? Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Oh, ini bisa menjawab salam kita. Anda dari mana? Oh, dari sini. Oh, dari sebelah sana ya. Enggak, saya tadi sedang melakukan pencarian informasi tentang babi ngepet. Saya melakukan pencarian informasi tentang babi ngepet. Cara kerja mereka seperti apa gitu. Anda mengetahui tentang itu? Ada yang enggak Anda tahu tentang babi ngepet itu? Iya, betul. Pesugihan babi ngepet itu. Itu tidak boleh. Iya. Itu hanya persekutuan. Menyekutukan Allah. Oh, Tuhan. iya. Anda tahu cara kerja mereka itu? Kerjanya. Ya, perjanjian dengan siluman. Iya. Siluman itu memberikan kekayaan itu. Iya, Menjanjikan. menggoda. Lalu katanya kalau ketika yang ditumbalkan lalu mati diambil oleh mereka lalu dijadikan pembantu di dalam kerajaannya, dan juga orang yang melakukan pesugihan nanti diambil dipekerjakan di kerajaannya, itu betul-betul terjadi itu? Tidak. Sesungguhnya apa yang terjadi berarti? Manusia mati kembali pada sang penciptanya. Manusia mati pasti akan kembali kepada penciptanya. Ya. Berarti yang diambil oleh mereka maksudnya apa itu? Karena kita sering mendengar katanya kalau orang
yang mati ditumbalkan atau pelaku pesugihan nanti akan dipekerjakan di alamnya. Ya, itu hanya maksudnya. Oh gitu. Itu hanya keinginannya. Berarti sesungguhnya ruhnya itu dikemanakan? Ruhnya itu kembali. Kembali kepada Tuhannya, Iya. kembali kepada Allah. Oh, lalu mereka kenapa bisa mengambil tumbal? Apakah memang diberikan kewenangan oleh Allah, oleh Tuhan? Iya. Berarti hanya diberikan kewenangan ya, tapi tidak mengambil. Nah setelah mati Tetap kembali kepada pada Sang Pencipta. oh seperti itu ya. Banyak pelaku-pelaku seperti itu. Masih banyak. Orang yang percaya kepada Tuhannya. Berarti jawabannya hampir sama dengan tadi ya. Jawabannya hampir sama seperti itu. Ya udah, terima kasih banyak. Wah, mereka mau berantem. Kita lihat dulu ya. Oh, ini tembus ya. Ini tembus. Ini dari kerajaan yang tadi tembus ke sini. Kita lihat dulu. Kita lihat. Oh, sepertinya udah ya. Itu tembus tadi. Itu dari kerajaan sana. Iya. Ini yang tembus dari kerajaan sana tadi ya, bisa menembus pagar saya. Terus mereka sekarang banyak menyerang ke sini. Kenapa mereka menyerang ke sini? Karena tidak suka. Tidak suka. Tidak suka dengan tidak suka dengan saya gitu, karena mencari informasi gitu. Ya udah. Kalau gitu Anda keluar ya. Baik, pemirsa, ternyata kurang lebihnya seperti itu. Jadi ternyata ketika meninggal, entah itu si pelaku atau yang ditumbalkan, ternyata itu tidak dipekerjakan di alamnya. Mereka tidak dipekerjakan di alamnya karena ternyata si ruh itu tetap kembali kepada Allah. Jadi intinya si makhluk itu hanya menggoda iman kita, hanya memperdaya kita, hanya mengelabui kita saja, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya seperti itu. Jadi intinya ketika mereka meninggal, maka si makhluk, si siluman itu, si makhluk itu hanya memberatkan dosa-dosa kita saja, hanya memberikan kesaksian atas persekutuan mereka di alam dunia ini. Jadi siluman itu hanya memberikan kesaksian bahwasanya telah bersekutunya orang itu kepada mereka. Nah, intinya hanya memperdaya kita saja di alam dunia ini. Nah, kembali pemirsa, kita bisa ambil hikmah-hikmahnya. Jangan mudah tertipu daya oleh harta duniawi, karena ternyata mereka pun, para siluman pun itu hanya menguji keimanan kita saja. Jadi untuk apa kita terpengaruh? Sebaiknya kita kembali kepada Allah dan kembali kita berusaha bekerja keras semampu kita. Jangan pernah mengandalkan instan kayak mendadak gitu ya. Carilah pekerjaan yang jelas, yang benar, kerja keras, karena suatu saat pasti kita akan menemukannya. Jadi kurang lebihnya seperti mereka menyerang. Oke, mundur dulu. Mereka tiba-tiba menyerang ke arah kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu tadi pemirsa.
Jadi kerajaan itu, aduh, ada satu lagi nih. Satu lagi. Kamu siapa? Ya? Menangis ya? Kenapa menangis? Kenapa? Ada yang menangis. Kenapa menangis? Ya? Ada yang mau diceritakan? Kamu dikorbankan. Kamu wanita atau laki-laki? Kamu perempuan atau laki-laki? Wanita. Kenapa kamu dikorbankan? Suami saya. Oh, suami kamu yang melakukan. Suami kamu sekarang di mana? Ada di alam dunia ini? Saya baru seminggu. Oh, baru seminggu. Ya udah. Ya, ini bukan ruhnya pemirsa. Ini hanya jin korinya saja. Jadi bukan ruhnya yang masuk. Ini hanya jin korinya saja sepertinya. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Ya udah, nanti kita coba kirim doa ke ibu. Ya udah, keluar ya. Nanti kita bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Putri. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat petualang gaib. Jadi yang tadi masuk itu bukan ruhnya ya. Bukan roh manusia itu, tetapi hanya jin korinya saja. Dia melepaskan nafsu amarahnya yang masih tertinggal di alam dunia ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya kita kembali lagi, berusahalah dengan sekeras tenaga kita. Karena usaha yang jujur dan kerja keras yang tinggi, dedikasi yang tinggi, hasilnya tidak akan membohongi ya. Lakukan terus kerja keras, karena hasilnya tidak akan pernah membohongi kita. Jangan pernah melihat sesuatu yang belum pasti. Lihatlah yang sudah pasti di depan mata kita, karena sesungguhnya ilmu Allah yang nyata itu sudah disediakan di depan mata kita. Tinggal kita dengan cerdas melihat, memilah, menilai, ya, yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang harus kita jalankan. Karena semua kesempatan besar itu ada di depan mata kita. Tetapi mata kita yang tidak bisa melihat kesempatan besar itu. Terkadang tertutup oleh sebuah ego. Terkadang tertutup oleh sebuah ambisi. Sehingga tidak terlihat peluang yang sangat bagus itu dan baik itu. Jadi intinya kita kembalikan ke alam nyata. Jangan pernah mengharapkan kekayaan dari alam-alam gaib ya. Kita kerja keras, minta kepada Allah agar pintu-pintu rezeki di alam nyata ini dibukakan oleh Allah ya. Kurang lebih sahabat. Oke, Mas Susanto, terima kasih banyak Mas Susanto ya. Nanti kapan-kapan hadir lagi ke sini. Ya. Nah, terima kasih banyak udah hadir. Nanti pelajari terus ya kitab-kitabnya. Tambah lagi keimanannya, perkuat lagi keimanannya. Setelah menyaksikan kejadian-kejadian seperti ini, menambah lagi, tambah yakin ilmu Allah itu, bahwa Allah itu ya sebenarnya yang paling nomor satu ya Allah, itu nggak ada yang lain. Ya, jadi intinya pemirsa, kembalikan semua keadaan yang kita alami kepada Allah, mintalah kepada Allah ya. Untuk malam ini kurang lebihnya kesimpulannya seperti tadi. Tolong dicerna dengan baik, dipahami dengan baik. Jangan lupa di share sebanyak mungkin, di subscribe,
ya. Dan jangan lupa juga untuk yang ingin berkomunikasi di grup Facebook Fans Petualang Gaib ya. Bisa komunikasi di situ tentang kegiatan kita dan informasi-informasi kegiatan kami ya. Baik, untuk malam ini sampai jumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.